Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat datang pemirsa semua di kanal podcast saya mengenai bijak bermain game. Perkenalkan, nama saya Imam Salihuddin dan saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya ingin berbicara tentang mengapa monetisasi agresif dari penerbit mobile games membuat kita harus lebih bijak dalam bermain games. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan penelitian terkait dengan aplikasi permainan free-to-play yang dapat diunduh secara gratis pada situs App Store seperti Google Play dan iTunes. Meskipun dapat diunduh secara gratis, aplikasi permainan free-to-play membukukan pendapatan sebesar 73 billion US dollar atau 1,13 kuadriliun rupiah. Sungguh angka yang sangat fantastis. Pendapatan ini diperkirakan akan tumbuh secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13% per tahun hingga tahun 2023. Aplikasi permainan ini menghasilkan pendapatan melalui model bisnis in-app purchase atau pembelian dalam aplikasi. Akan tetapi, penelitian saya menunjukkan bahwa pemain sebetulnya enggan untuk membeli barang dalam permainan. Banyak sekali komentar pengguna yang mengeluhkan tentang pengalaman mereka terkait pembelian dalam aplikasi yang terlalu agresif. Temuan saya, agresivitas dari penerbit untuk melakukan monetisasi berpotensi untuk memerangkap kelompok rentan, utamanya anak muda, dalam pembelian yang kompulsif. Meskipun proporsi pengguna games yang membayar terhadap pengguna secara total sebetulnya tidak terlalu besar, akan tetapi pengguna berbayar menjadi tonggak utama bisnis yang menghasilkan ratusan billion US dollar atau bahkan kuadriliun rupiah. Padahal dalam pandangan saya, model bisnis yang dilakukan ini tidaklah berkelanjutan, sangat rentan untuk membuat pembeli jenuh dan sekedar membuat uang pemain melayang. Oleh karena itu, pemain perlu lebih bijak dalam bermain dan melakukan pembelian agar tidak terperangkap dalam perilaku pembelian yang kompulsif. Penelitian saya mengajukan proposisi bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi dilakukan secara impulsif tanpa ada niat sebelumnya oleh pengguna. Saya berargumen bahwa ketika pengguna mengunduh aplikasi free-to-play, mereka berniat untuk menggunakan aplikasi secara gratis. Akan tetapi, upaya monetisasi yang sangat agresif oleh mobile games membuat sebagian pengguna yang rentan tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif. Dengan menyisir ribuan komentar pengguna di Google Play, iTunes Store, dan sosial media, penelitian saya mengidentifikasi bahwa pengguna memiliki beberapa persepsi negatif mengenai monetisasi agresif dari pembelian dalam aplikasi. Pertama, pengguna punya persepsi bahwa aplikasi melibatkan upaya manipulasi yang dapat menipu mereka melalui tawaran-tawaran yang tidak realistis. Kedua, pengguna berpersepsi bahwa upaya monetisasi oleh aplikasi bisa membuat mereka ketagihan. Hal ini banyak muncul dalam komentar pengguna bahwa mereka merasa ketagihan dalam bermain dan melakukan pembelian. Ketiga, pengguna berpersepsi bahwa monetisasi oleh aplikasi dapat melanggar privasi dan mengganggu pengalaman bermain. Pengguna mengunduh aplikasi free-to-play untuk bermain, tetapi penerbit memasukkan berbagai iklan dan tawaran yang mengganggu pengalaman bermain. Kalau pemain ingin menghilangkan iklan, maka mereka harus membayar sejumlah uang tertentu. Keempat, pengguna berpersepsi bahwa standar harga pembelian dalam aplikasi itu tidak wajar atau terlalu mahal. Sebagai contoh, harga pembelian dalam aplikasi berkisar antara 15.000 hingga 1,5 juta rupiah untuk satu item dalam pembelian dalam aplikasi. Kelima, pengguna punya persepsi bahwa upaya monetisasi oleh aplikasi dapat melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi pengguna. Pembelian item virtual melalui mekanisme loot box dilakukan secara random hingga pengguna diharapkan untuk melakukan beberapa kali pembelian untuk mendapatkan item virtual yang diinginkan. Seringkali pengguna mendapatkan item yang tidak berharga meskipun telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit.